Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya, apa itu budaya? Dan kenapa sih seni seperti Gambang Semarang disebut sebagai budaya seni? Yuk kita bahas. Budaya itu sebenarnya luas banget, tapi kalau disederhanakan, budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Jadi bisa dibilang budaya itu kayak cerminan cara hidup suatu masyarakat. Mulai dari tradisi, seni, hingga cara mereka berpakaian dan makan. Bahkan bahasa pun bagian dari budaya loh. Nah, sekarang ke pertanyaan berikutnya nih, kenapa Gambang Semarang disebut budaya seni? Jadi Gambang Semarang itu lahir dari akulturasi budaya Cina dan Jawa di kota Semarang pada tahun 1940-an. Seni ini mencakup musik, tari, lawakan, dan vokal. Tari Gambang Semarang misalnya punya gerakan unik seperti ngeyek, ngondek, dan genjot. Gerakan ini aslinya terinspirasi dari gerakan penyanyi terkenal zaman dulu, yaitu Henny dan Nyonya Sam. Tapi sudah digemas ulang supaya lebih sopan dan estetik. Bahkan kostum dan musiknya juga khas, misalnya penggunaan motif burung merak di busana dan iringan musik perpaduan lagu tradisional Semarang. Seni ini nggak cuma hiburan, tapi juga sudah menjadi identitas budaya kota Semarang. Nah, tentunya kebudayaan kita harus tetap dilestarikan sampai kapanpun. Namun, di era modern ini, kesenian tradisional kita sering tersisih dan kalah saing dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Banyaknya kesenian yang hanya berhenti di para orang tua kita karena tidak adanya regenerasi yang meneruskan kebudayaan dan kesenian yang ada. Tidak adanya yang meneruskan ini karena pelestarian kebudayaan yang masih kurang tepat dan kadangkali tidak sesuai dengan zaman. Banyak anak muda zaman sekarang yang tidak melestarikannya karena mereka merasa bahwa kesenian dan kebudayaan tradisional merupakan hal yang kuno. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya budaya populer dari luar negeri yang mempengaruhi banyak seni musik dan seni tari kita. Akibatnya, kesenian tradisional kita menjadi jarang ditampilkan dan jarang dipelajari. Salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan tetap mempelajari kesenian lokal. Contohnya seperti Gambang Semarang yang sudah ada sejak dulu kala. Supaya kesenian ini tidak mati dan masih berlanjut hingga nanti, kita sebagai generasi muda harus meneruskannya. Gambang Semarang yang lahir di Semarang pada dekade 1930 merupakan perpaduan menarik antara tradisi musik Tionghoa atau gambang kromong dengan unsur-unsur lokal Jawa. Proses akulturasi yang panjang telah melahirkan sebuah kesenian dengan identitas unik, dengan penambahan tarian dan lagu-lagu daerah. Kesenian ini sempat mengalami kemunduran serius pada masa penjajahan Jepang, namun berhasil bangkit kembali setelah kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, Gambang Semarang terus beradaptasi dengan zaman melalui berbagai inovasi, baik dari segi instrumen, lagu, maupun tari. Lee Huson berperan sentral dalam memperkenalkan dan mengembangkan kesenian Gambang Semarang dari basis Gambang Kromong. Mak Irah dan Mak Royom, seniwati Gambang Semarang pertama di Semarang, berperan penting dalam melatih generasi muda. Subandi, adik Mak Irah, mengembangkan Gambang Semarang dengan sentuhan Jawa agar lebih dekat dengan masyarakat Semarang. Kesenian Gambang Semarang tidak hanya menyatukan beragam etnis atau Betawi, Jawa, dan Tionghoa dalam satu panggung, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi artistik yang memperkaya khasanah budaya Semarang. Pelestarian budaya Indonesia untuk generasi mendatang sangatlah penting, mengingat keberagaman budaya yang menjadi identitas bangsa. Indonesia memiliki kekayaan budaya seperti tarian tradisional, musik, bahasa daerah, pakaian adat, hingga ritual keagamaan yang harus terus dilestarikan. Jika tidak dijaga, warisan budaya ini beresiko terlupakan atau bahkan punah akibat dari globalisasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Salah satu langkah utama dalam pelestarian budaya adalah pendidikan sejak dini, mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak melalui pendidikan formal maupun informal. Ini dapat membangun kesadaran akan pentingnya budaya lokal. Sekolah bisa menyisipkan muatan lokal dalam kurikulumnya seperti pelajaran seni tradisional atau bahasa daerah. Di rumah, orang tua juga bisa mengenalkan cerita rakyat, makanan khas atau tradisi adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain pendidikan, penggunaan teknologi juga bisa mendukung pelestarian budaya. Di era digital, budaya Indonesia bisa diperkenalkan melalui media sosial, platform video, dan aplikasi interaktif. Misalnya dengan membuat konten kreatif tentang seni tradisional, sejarah budaya, atau tutorial memakai pakaian adat.
Dengan begitu, generasi muda yang akrab dengan teknologi dapat lebih mudah mengenal dan mencintai budaya Indonesia. Komunitas budaya juga memegang peranan penting dalam menjaga tradisi. Komunitas seni, kelompok adat, atau organisasi budaya dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan melatih keterampilan budaya. Melalui festival budaya, pertunjukan seni, atau pemeran tradisional, komunitas dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa budaya Indonesia memiliki nilai estetika dan historis yang tinggi.